Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma fiqhan fid din ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para peserta ngaji online Kitab Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita masih di bab muraqabah dan akan melanjutkan hadis yang ke-63, al-haditsus tsalitsu wassittun. Untuk lebih mengambil berkah pertemuan ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kitab ini dan tentunya dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan hadis yang keempat pada bab muraqabah ini, atau hadis yang ke-63 jika dihitung dari awal hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Ar-rabi'u, hadis yang keempat. An Anas radhiyallahu anhu qala innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya kalian betul-betul melakukan satu amal atau satu perbuatan yang menurut pandangan kalian lebih halus daripada rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sementara kami dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggapnya atau memperhitungkannya seperti amal atau perbuatan yang mencelakakan kami. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam An-Nawawi menambahkan sedikit tambahan penjelasan, wa qala, ukapan Anas bin Malik yang mengatakan al-mubiqat, maknanya adalah al-muhlikat, hal-hal yang membinasakan atau menghancurkan. Jadi yang keempat atau riwayat yang keempat dari bab muraqabah ini merupakan ungkapan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya seperti biasa lughatul hadis, ungkapan yang disebutkan di dalam hadis ini, di mana Anas bin Malik mengatakan
hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ari. Amal yang kalian anggap lebih halus daripada rambut. Ini adalah ungkapan tentang istighfafan biha, anggapan yang meremehkan atau menganggap kecil. Ini biasanya diungkapkan dengan adaqqu minasy'ari, lebih halus daripada rambut. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil faidah. Yang pertama, al-istighfafu bidzambi yadullu ala qillatil khasyati minallahi ta'ala. Menganggap remeh dosa ini sikap yang menunjukkan sedikitnya atau minimnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alal aksi, sebaliknya, min isti'adhamihi fa innahu yadullu ala kamalil khasyah. Orang yang menganggap besar satu dosa, ya, atau sikap yang menganggap besar satu dosa, ini menunjukkan kamalil khasyah, kesempurnaan rasa takut kita, rasa gentar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan betapa besarnya muraqabah, wibawa dan keagungan Allah di dalam hati orang tersebut, ya. Wa 'azimil muraqabati lillahi ta'ala, betapa agungnya perasaan muraqabah, ya, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati seorang hamba kalau dia merasakan sebuah dosa begitu besar baginya. La tanzur ila sigharil khati'ah. Jangan pernah kalian melihat kecilnya satu kesalahan, walakin unzur ila 'azamati man ta'sih. Tetapi pandanglah keagungan zat yang kalian durhakai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kesalahan atau dosa sekecil apapun, ketika kita menyadari bahwa yang kita durhakai, yang kita langgar larangannya atau yang kita langgar perintahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang mukmin akan berusaha menghindar sejauh-jauhnya dari perbuatan dosa. Seorang mukmin itu memandang satu dosa itu seperti gunung yang ada di hadapannya yang akan menimpanya, yang bisa menimpanya, sehingga dia sangat takut. Akan tetapi sebaliknya orang-orang munafik, ya, orang-orang yang tidak beriman atau yang lemah imannya, menganggap satu dosa itu seperti lalat yang nempel di hidungnya, cukup dia kibas saja tangannya, ya akan terbang. Jadi dia meremehkan satu dosa. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faidah kedua dari hadis ini, a'lamun nasi billahi ta'ala ba'dal anbiya'i wa akmaluhum wara'an wa ashadduhum khasyatan hum ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tahu, paling ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesudah para nabi, dan juga paling sempurna sikap waroknya, paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diungkapkan oleh Anas bin Malik ini. Karena bisa jadi generasi sesudah sahabat, ya, generasi tabi'in, kata Anas, kalian menganggap satu dosa bisa jadi lebih kecil daripada atau lebih halus daripada rambut, tapi kami sahabat-sahabat Rasul di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam memandangnya, ya, seperti sesuatu yang dapat mencelakakan kami, menghancurkan kami. Itu pandangan Anas bin Malik kepada generasi sesudah sahabat yang ditemui oleh Anas bin Malik. Kita dapat membayangkan bagaimana seandainya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memandang kehidupan kita saat ini, ya, memandang kehidupan generasi sesudah mereka saja sudah ada perubahan.
padahal mereka masih generasi terbaik. Kemudian dikatakan di sini falaqad kanu yarawna al-umur allati istahwanaha ghairuhum muhlikatin lahum. Para sahabat melihat atau memandang hal-hal yang diremehkan oleh orang lain, ya, perbuatan dosa meskipun kecil yang banyak orang yang meremehkannya, bagi mereka itu muhlikat, hal-hal yang bisa mencelakakan atau menghancurkan lahum, ya, mereka. Mengapa? Li'idhami syuhudihim jalalallahi wa kamali ma'rifatihim lahu. Karena mereka betul-betul seperti menyaksikan, ya, dengan mata kepala mereka. Syuhud, betul-betul hadir di dalam hati mereka dan dalam pandangan mata mereka, jalalallah, keagungan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kamali ma'rifatihim lahu, dan juga disebabkan karena ma'rifah mereka kepada Allah itu begitu sempurna atau mendekati kesempurnaan, ya, dalam tinjauan manusia. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis Anas ini, annal insana yanbaghi lahu an yahdhara min sigharidz dzunub. Seorang manusia itu hendaknya berusaha untuk berhati-hati atau waspada min sigharidz dzunub, meskipun terhadap dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar, ya. Mengapa? Karena dosa kecil itu bisa jadi fala'allaha takunul muhlikata lahu fi dinihi. Bisa jadi dosa-dosa kecil itu justru yang mencelakakannya, ya, menghancurkan agamanya, ya, membuat dia justru bertumpuk-tumpuk dosanya karena terus-menerus melakukan dosa kecil, ya. Karena dosa kecil kalau dia diremehkan berarti, ya, dia akan dilakukan terus-menerus, ya. Kalau sudah terus-menerus menjadi besar, menjadi banyak. Dan kalau sudah begitu bisa jadi mencelakakan. Kama yahtarizu min yasiris sumumi khasyata an yakuna fiha hatfuhu. Seperti orang yang waspada terhadap racun, ya, meskipun sedikit. Karena bisa jadi yang sedikit, ya, racun yang sedikit itu justru membuat dia mati, ya. Ya, karena sebab racun itulah dia meninggal. Fiha hatfu. Begitulah seharusnya kita sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah memandang dosa sekecil apapun. Hadirin hadirat, saudara-saudari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kita masuk ke hadis yang ke-64, al-hadithur rabi' was-sittun, atau hadis yang kelima dari bab muraqabah. Al-khamis, hadis yang kelima, kata Imam Nawawi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yaghar wa ghairatullahi ta'ala an ya'tiya al-mar'u ma harrama Allah alaihi. Muttafaqun alaihi. Wal ghairatu bi fathil ghaini wa asluhal anafah. Hadis yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha ta'ala yaghar, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan kecemburuan Allah Ta'ala yang maha suci adalah an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaih, ketika seseorang mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim.
Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan keterangan, beliau mengatakan wal ghairatu, yang dimaksud dengan ghairah ya, kecemburuan di sini bi fathil ghain, huruf ghainnya fathah ya, bukan ghirah. Sebagian orang atau mungkin kebanyakan orang sering menyebutnya ghirah. Sebetulnya yang lebih fasih adalah ghairah. Wa asluha al-anafah. Asalnya ya dia sinonim dengan al-anafah. Anafah artinya harga diri yang hendak dibela. Akan kita lihat penjelasan dari Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin yang juga dikutip oleh penyusun kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin. Nah, ini sini penjelasannya lughatul hadis. Beberapa ungkapan yang disebutkan dalam hadis ini yaitu al-ghairah yang kita terjemahkan tadi dengan cemburu ya. Di sini dikatakan fi haqqin nas, kalau terkait dengan manusia, cemburunya manusia itu adalah taghayyuru halihim wanzi'ajuhum, perubahan keadaan mereka dan perasaan terganggu harga dirinya. Ada perasaan ingin membela harga dirinya. Itu cemburu dalam konteks manusia. Nah, cemburu yang seperti ini, kata Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin, wa hadza mustahilun fi haqqillahi ta'ala. Yang seperti itu mustahil. Pada Allah Subhanahu wa taala itu mustahil. Tidak mungkin ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala dia maha suci dari kepentingan ya, dari kecemburuan yang seperti itu. Tetapi makna ghairah, makna cemburu dalam konteks Allah Subhanahu wa taala ya, para ulama menyebutkan ya sesuai dengan kelaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan maknanya, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi penjelasannya dalam konteks hadis ini adalah wa ma'na ghairatillahi ta'ala man'un nasi minal fawahish. Makna dari kecemburuan Allah Subhanahu wa taala, takwilnya adalah man'un nasi minal fawahish. Allah melarang hambanya dari berbuat keji, wasairil muharramat, dan seluruh hal-hal yang diharamkan. Wa annahu ta'ala la yarda birtikabiha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha ya, hambanya melakukan hal-hal yang diharamkannya. Itulah makna ghairatullah. Selanjutnya faedah hadis ini at-tanfiru min artikabil muharramat. Hadis ini menginginkan kita untuk sejauh-jauhnya ya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Fa innaha tusabbibu ghadaballahi ta'ala, karena melakukan perbuatan yang haram itu menyebabkan kemurkaan atau kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita langsung kepada hadis yang ke-65. Ini hadis yang ketiga pada malam hari ini, dan insyaallah hadis yang terakhir. As-sadis, yaitu hadis yang ke-6 pada bab muraqabah. Agak panjang hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau telah mendengar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna thalathatan min Bani Israel. Ada 3 orang dari Bani Israel. Bani Israel ini umat Nabi Musa alaihissalam, termasuk juga umat Nabi Isa alaihissalam. Nah, Israel sendiri sebetulnya adalah gelar dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Nah, Nabi Ya'qub ini punya 12 putra, 12 anak laki-laki di samping anak perempuan ya. Ada 12 anak laki-laki. Nah, anak laki-laki Nabi Ya'qub inilah yang kemudian disebut dengan Banu atau Bani Israel, putra-putra Israel. Nah, keturunan mereka inilah kemudian menjadi suku-suku besar Bani Israel. Ada 3, Rasulullah SAW menceritakan ada 3 orang dari Bani Israel.
Yang pertama abros, ya. Ada cacat pada kulitnya, yaitu ada belang, ya. Di kulitnya itu putih, ya. Penyakit belang kulit, ya. Yang kedua wa aqra', orang yang kepalanya pelontos, jadi tidak ada rambut karena penyakit juga. Dan yang ketiga wa a'ma, ada orang buta. Aradallahu an yabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan, Allah menghendaki untuk menguji mereka, maka Allah utus kepada 3 orang ini 1 malaikat yang berubah wujud menjadi manusia. Fa'atal abrasa, maka malaikat ini pun mendatangi yang pertama, yaitu al-abras, yang cacat kulitnya, ya, belang dan kulitnya kasar. Faqal, malaikat ini berkata, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling kamu inginkan, yang paling kamu sukai? Qal, abras ini, orang yang cacat kulit ini, yang belang kulit ini mengatakan, launun hasan, tentunya yang paling saya sukai adalah warna kulit yang indah. Wajildun hasan, dan juga kulit yang indah. Sebab tidak hanya kulitnya belang, ya, ada putihnya itu, ya, karena tergangguan pada pigmen, ya. Tapi juga kulitnya tidak halus, ya, tapi kasar. Oleh karena itu dia mengatakan dia ingin jildun hasan, kulit yang baik. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadhirani nas, dan aku ingin penyakit yang membuat orang lain, ya, menghinaku, menjauhiku ini hilang. Famasahahu, maka malaikat ini kemudian mengusap permukaan kulit orang ini. Fadhahaba anhu qadharuhu, maka hilanglah penyakitnya itu. Wa u'tiya launan hasanan, dan dianugerahkan, diganti dengan warna yang sangat baik, normal. Qal fa ayyul mali ahabbu ilaik, jenis harta apa yang kamu sukai, yang paling kamu inginkan? Qal, orang ini mengatakan al-ibil, ya, unta. Au qala al-baqar, atau orang ini mengatakan al-baqar, ya, sapi. Syakkar rawi, ada perawi dari hadis ini yang ragu, tetapi yang sahih adalah al-ibil, ya, unta, ya. Fa u'tiya naqatan usyara, maka diberikanlah orang yang tadinya belang ini, yang sembuh ini, unta usyara, yang sedang hamil, ya, yang akan melahirkan. Faqal, lalu dikatakan kepadanya, malaikat mengatakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi unta-untamu. Maksudnya adalah didoakan supaya dia menjadi banyak, berkembang. Kemudian malaikat ini lalu juga mendatangi al-aqra', fa'atal aqra', ya, mendatangi orang yang kepalanya botak, pelontos, tidak ada rambutnya. Faqal, lalu bertanya malaikat ini, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang kamu inginkan, yang paling kamu inginkan? Qal, si botak pelontos ini mengatakan, sya'run hasan, rambut yang indah. Wa yadhhabu anni hadha alladhi qadirani nas, dan saya ingin hilang, ya, cacat kepala saya ini, sakit kepala saya yang membuat saya tidak bisa tumbuh rambut, yang membuat orang-orang, ya, menghina saya dan menjauhi saya. Famasahahu anhu, ya, malaikat ini pun mengusapkan tangannya ke kepala orang ini, maka sembuh penyakitnya itu. Wa u'tiya sya'ran hasanan, sehingga dia diberikan, dianugerahkan rambut yang baik, rambut yang indah. Qal, juga seperti kepada yang belang tadi, malaikat ini juga bertanya, fa ayyul mali ahabbu ilaik, jenis harta apa yang paling kamu sukai? Qala, dia menjawab al-baqar, sapi. Fa u'tiya baqaratan hamilan,
maka dia diberikan 1 ekor sapi yang sedang hamil, kan memiliki anak. Waqal, lalu didoakan barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi sapimu ini. Maksudnya diberikan keberkahan berupa menjadi banyak, berkembang biak. Fa'atal a'ma, lalu yang ketiga, yang terakhir, malaikat ini mendatangi orang yang buta. Ya, ingat bahwa mereka semua ini sedang diuji ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Fa'atal a'ma, malaikat ini mendatangi yang buta. Faqal, dia bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang kamu inginkan, apa yang paling kamu inginkan, yang kamu sukai. Qal, orang buta ini mengatakan, ayyaruddallahu ilayya basari, yang paling saya inginkan tentu saja Allah mengembalikan penglihatan saya. Fa'ubsiran nas, sehingga saya bisa melihat orang-orang, saya bisa melihat alam semesta ini. Famasahahu, maka diusaplah mata orang buta ini oleh malaikat. Faraddallahu ilaihi basara, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya. Qal, kata ini juga bertanya, fa ayyul mali ahabbu ilaik, jenis harta apa yang paling kamu sukai? Qala al-ghanam, kambing, kata orang buta yang sudah sembuh. Fa u'tiya syatan walidan, maka dia pun diberikan kambing yang juga akan melahirkan anak. Fa antaja hadzani wa wallada hadza, maka baik unta yang dimiliki oleh yang sakit belang ya, kemudian sembuh, kemudian juga yang botak ya, yang kemudian sembuh ini ya, sapinya juga sudah melahirkan ya, sudah beranak pinak. Wa wallada hadza, begitu juga kambing yang dianugerahkan atau diberikan kepada orang buta yang sudah sembuh ini. Fakana li hadza wadin minal ibil, sehingga singkat cerita ya, unta menjadi penuh ya, sepenuh lembah ya, berkembang biak. Walihadza wadin minal baqar, begitu juga yang diberikan sapi juga ya, berkembang biak, sehingga lembah yang ditempati menjadi penuh dengan sapi. Walihadza wadin minal ghanam, begitu juga kambing ya, berkembang biak sangat banyak. Nah, kemudian karena ini adalah ujian, belum selesai ya. Tsumma innahu atal abras, lalu malaikat juga setelah itu, setelah mereka semua ini kaya, mendatangi satu-satu lagi, tetapi dengan berubah wujud. Kali ini datang dalam wujud manusia yang cacat sesuai dengan cacat mereka masing-masing. Innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi, ya, dia datangi yang tadinya belang kulit ini, malaikat datang dalam bentuk yang juga belang ya, manusia belang ya, manusia cacat. Faqala, dia berkata, malaikat ini, rajulun miskin qadin qata'at biyal hibal, saya ini orang miskin yang seluruh perbekalan saya dalam perjalanan saya ini sudah habis. Qadin qata'at biyal hibalu fi safari fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika, sehingga tidak ada yang dapat saya harapkan untuk menyampaikan saya dalam perjalanan saya ini ke tujuan saya kecuali Allah saja. Thumma bika, kemudian juga dengan bantuan. Nah, di sini antara Allah dengan bika itu digunakan kata summa. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, kemudian engkau. Kata kemudian ini untuk menunjukkan derajat yang jauh ya. Jadi sumber pertolongan itu adalah Allah, dan manusia yang kita mintai pertolongan itu adalah sebab saja atau wasilah saja. Makanya kemudian disambungkan dengan summa, kemudian, yang menunjukkan ada
tingkatan yang berbeda. Jadi tidak dengan kata sambung dan, ya, billahi wa bika, enggak, tapi billahi thumma bika. Ini menunjukkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh malaikat itu. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran ataballagu bihi fi safari. Maka aku minta bantuanmu dengan menyebut nama Allah yang telah menganugerahkanmu warna kulit yang baik, ya, kulit yang baik serta harta yang banyak ini. Aku hanya minta bantuan kepadamu, minta 1 ekor unta saja, ba'iran ataballagu bihi fi safari, yang akan aku gunakan untuk perjalananku. Faqal, lalu orang ini yang sudah sembuh dari penyakitnya belangnya berkata, al-huququ katsirah, kewajiban saya begitu banyak, urusan saya begitu banyak, ya, harta ini ya sudah ada salurannya kira-kira, ya, beli ini bayar itu segala macam, ya. Intinya dia nggak mau ngasih meskipun yang diminta cuma 1 ekor unta. Faqal, lalu yang berwujud orang ini mengatakan, ka'anni a'rifuk, kayaknya saya pernah kenal kamu. Alam takun abrasa, bukankah dulu kamu, ya, adalah orang yang cacat, ya, punya belang kulit. Yaqdharukan nas, ya, yang kata kamu orang-orang, ya, menjauhimu. Faqiran, kamu dulu juga miskin. Fa'atakallah, lalu Allah anugerahkan harta ini kepada kamu. Tapi apa jawab orang ini? Faqal innama waristu hadzal mala kabiran an kabirin. Enggak benar itu. Saya mewarisi harta yang banyak ini, ya, dari bapak saya, dari kakek saya, dari nenek moyang saya, memang udah kaya. Faqal, maka malaikat ini mengatakan, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, dusta, maka niscaya Allah akan mengembalikanmu seperti sedia kala. Kembali cacat seperti sedia kala dan miskin seperti sedia kala. Nauzubillah min dzalik. Wa atal aqra. Ya, kemudian malaikat juga mendatangi yang dulunya botak, ya, pelontos kepalanya. Fi suratihi wa hayatihi. Malaikat dalam wujud manusia yang, ya, botak juga, pelontos. Faqala lahu mithla ma qala li hadha, dan juga mengatakan mirip seperti yang dikatakan kepada sebelumnya, ya, kepada orang yang belang tadi yang sudah sembuh, yang menafikan keadaannya dahulu, ya, tidak bersyukur. Wa radda alaihi mithla ma radda hadha, dan jawaban orang botak yang sudah sembuh ini pun sama seperti jawaban kawannya. Jadi tidak mau membantu dan juga menolak bahwa dia dulu miskin. Faqal, maka malaikat ini pun mengatakan yang sama, in kunta kadziban, jika kamu dusta, fasayyarakallahu ila ma kun. Kalau kamu dusta, maka Allah akan mengembalikan kamu seperti sedia kala. Baru yang ketiga, malaikat mendatangi yang dulunya buta, wa atal a'ma, mendatangi yang dulunya buta, fi suratihi wa hayatihi, juga dalam keadaan buta malaikat ini, wujud manusia yang buta. Faqal, malaikat ini mengatakan, rajulun miskin, saya ini orang yang laki-laki miskin, wa ibnu sabilin, anak jalanan, maksudnya yang terputus bekalnya dalam perjalanan. In qata'at biyal hibalu fi safari, tidak ada lagi bekal saya dalam safar atau perjalanan saya yang jauh ini. Fala balagha liyal yauma illa billahi tsumma bik, tidak ada yang bisa, ya, menyampaikan saya kepada tujuan kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan bantuanmu. As'aluka billadzi radda 'alaika basarak, aku minta bantuan kepadamu dengan nama Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu. Syatan, aku minta 1 kambing saja.
atabalaghu biha fi safari, yang bisa aku jadikan bekal dalam perjalananku. Faqal, orang buta yang tadinya buta ini mengatakan, qad kuntu a'ma, dulu saya juga buta. Faraddallahu ilayya basari, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatan saya. Fakhudh ma syi'ta, silakan ambil berapapun yang kamu inginkan kambing-kambing itu. Wada' ma syi'ta, sisakan sesuai kehendak kamu. Nggak disisain juga nggak apa-apa, ambil semua juga boleh. Fawallahi, demi Allah, ma ajhadukal yaum, ma ajhadukal yauma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jal. Saya tidak akan menyusahkan kamu berapapun yang kamu ambil karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tidak akan menyusahkan kamu karena Allah. Saya tahu betul kesusahan kamu, ya, saya sudah merasakannya dan saya ingin bersyukur kepada Allah subhanahu. Jadi kalau kamu ambil, saya tidak akan minta, ya, tidak akan nagih. Faqal, lalu malaikat itu mengatakan, amsik malak, tetap peganglah hartamu ini. Fa innama ibtulitum, kalian hanya sedang diuji. Ya, jadi malaikat ini kemudian memberitahukan bahwa kalian sedang diuji oleh Allah. Faqad radiyallahu anka, Allah telah ridho kepadamu. Wa sakhita ala sahibaika, dan sebaliknya Allah murka kepada dua orang rekanmu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kita lihat lughatul hadis, ya, al-baras. Jadi al-baras itu maradun, ya, satu penyakit, yaitu berupa bayadun, ya, warna putih, yadhharu fi dhahiril badan, yang muncul di badan, ya, di kulit, di fasadi mizajin, karena gangguan pada komposisi pigmen kulit, ya, kerusakan pada sel-sel kulit yang menghasilkan pigmen kulit. Aqra', adapun aqra' adalah wahwa man dhahaba sya'ru ra'sihi min afatin, yaitu orang yang rontok rambutnya karena penyakit. Kemudian juga Rasul mengatakan, yabtalihim, ya, Allah akan menguji mereka. Yang maksud dengan Allah menguji, maksudnya adalah yakhtabiruhum liyudhhira halahum linnas. Allah menguji itu untuk memperlihatkan hakikat seseorang kepada manusia di hadapan makhluknya, atau di hadapan makhluknya nanti di hari kiamat sebagai bukti apa yang terjadi, ya, ada bukti. Kenapa? Karena bagi Allah subhanahu wa ta'ala tanpa diuji pun Allah sudah tahu. Kenapa? Wa illa fa'ilmuhu azaliyun syamilun lil mawjudi wal ma'dumi qabla wujudihi. Ilmu Allah itu menyeluruh, mencakup semua yang ada, yang terjadi maupun yang belum terjadi. Allah sudah tahu sesuatu, ya, sebelum terjadi, ya, saat terjadi dan yang akan terjadi. Jadi ujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk menambah pengetahuan Allah, tidak. Kalau guru menguji murid, ya, karena guru tidak tahu apakah hasil pengajarannya kepada murid ini berhasil atau tidak, maka perlu diuji. Allah subhanahu wa ta'ala ujiannya bukan untuk menambah pengetahuan, yang enggak, Allah sudah tahu. Tetapi diuji dalam rangka menegakkan keadilan dan bukti-bukti keadilannya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala atau memberikan sanksi berdasarkan bukti-bukti. Jadi agar manusia tidak protes, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab apa yang mereka peroleh atau apa yang menjadi hukuman mereka berdasarkan bukti-bukti yang nyata. Kemudian juga di dalam hadis tadi disebutkan qadhirani, ya, oleh dua orang ini, yaitu yang punya penyakit belang dan pelontos kepalanya, menyebutkan bahwa
penyakitnya ini membuat orang-orang menjauhinya. Nah, sementara ini tidak disebutkan oleh yang buta. Ini menunjukkan bahwa yang buta ini lisannya lebih afif, lebih terjaga. Dia tidak suka menyalahkan orang lain. Sekalipun mungkin dia juga mengalami penghinaan, tetapi dia tidak mengeluh. Sehingga ketika ditanya oleh malaikat apa yang kamu inginkan, dia hanya mengatakan saya ingin agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatan saya, tanpa mengeluhkan sikap orang lain. Tapi dua orang sebelumnya mengatakan qadhirani ay karihanin nasu wa taba'adu anni. Orang-orang membenci saya dan menjauhi saya. Jadi ini pun menunjukkan sikap mental yang berbeda ya. Dua orang yang tidak lulus ujian itu memang sejak awal menunjukkan mental yang mudah mengeluh. Kemudian fala balagha, ini bekal yang bisa mengantarkan kepada tujuan. Kabiran an kabirin, ini kedustaan yang dikatakan oleh yang belang maupun yang pelontos ya. Dia mengatakan bahwa harta saya ini bukan baru saya terima, tapi ini sudah saya warisi dari ayah saya, dari kakek saya. Ini kedustaan ya, yang ditampilkan oleh dua orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dari hadis ini kita bisa melihat beberapa faidah. Yang pertama, min aqbahis sifat, di antara sifat yang paling buruk, karakter yang paling buruk adalah al-bukhlu, bakhil, pelit. Fa innahu hamala dzainika asy-syakhsain ala nisyani ni'matillahi ta'ala 'alaihima wa juhdiha. Sifat bakhil ini membawa dua orang yang dimurkai Allah ini menjadi melupakan nikmat Allah. Dia lupa dengan nikmat Allah, lupa dengan pemberi nikmat. Wajuhdiha, dan mengingkari nikmat itu. Seolah-olah nikmat itu adalah hasil jerih payahnya atau semata-mata warisan dari nenek moyangnya. Padahal itu semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-bukhlu wal kadhibu mujibani li ghadabillahi ta'ala wa sukhti atau wa sakhati. Boleh kita baca wa sakhati, boleh juga dibaca wa sukhti. Bakhil dan dusta merupakan dua sifat yang mendatangkan kemurkaan Allah, kemarahan Allah Subhanahu wa taala, kama hasala lil abrasi wal aqra, seperti yang terjadi pada si belang dan si pelontos kepalanya itu. Yang berikutnya as-sidqu wal karam, sebaliknya jujur dan dermawan, minas sifatil hamidah, termasuk akhlak atau sifat yang sangat terpuji. Wa qad ittasafa bihimal a'ma, inilah dua sifat yang dimiliki oleh orang yang buta itu. Fahamalahu ala syukri, dua sifat ini membawanya kepada syukur, waljud, dan juga dermawan. Syukur dengan lisannya, hanya dia yang mengatakan, mengembalikan, mengingat bahwa itu adalah nikmat Allah. Faraddallahu ilayya basari, Allah kembalikan penglihatanku. Sementara yang tadi tidak, dia menyembunyikan keadaannya dahulu, tidak menyebut nikmat Allah. Fanala bidzalika mardatillah, kemudian dia juga dermawan, diminta satu, semau kamu, mau ambil berapa silahkan. Maka dengan demikian dia memperoleh mardatillah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-jaza'u 'indallahi ta'ala 'ala ma yadhharu min 'amalil insan wa bihasabi niyyatihi. Balasan di sisi Allah itu tergantung pada apa yang tampak ya, dari amal manusia, sekaligus juga tergantung niat. Jadi tidak hanya amal yang lahiriah, tapi juga apa yang ada di dalam hati. Nah, dua orang yang dimurkai oleh Allah ini menampakkan
karakter yang buruk, sekaligus juga mencerminkan hati mereka yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang Allah ridhoi yaitu si buta ini menampakkan amal yang Allah ridhoi ya, dengan lisannya mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan perbuatannya dermawan, membantu orang yang membutuhkan, dan ini mencerminkan juga hati yang baik, niat yang baik. Sebab akhlak itu bersumber dari hati, sumber dari jiwa. Kemudian faedah hadis yang lain ya, jawazul ikhbari an Bani Israil. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita meriwayatkan kisah dari Bani Israil. Sebagian ulama menyebutkan kalau kita menemukan kisah dari Bani Israil, kalau kisahnya sahih, baik bersumber dari Al-Quran atau bersumber dari hadis, maka tentu saja boleh disampaikan. Bahkan sangat baik disampaikan sesuai dengan momentum dan situasi yang tepat. Kalau riwayatnya palsu, nah ini jangan diriwayatkan. Yakin bahwa itu tidak benar, maka tidak boleh diriwayatkan kecuali dengan menyebutkan keterangan bahwa ini adalah riwayat palsu. Kalau kita tidak tahu apakah riwayat ini benar atau tidak, para ulama mengatakan boleh diriwayatkan dengan syarat. Yang pertama syaratnya isi ceritanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip iman. Misalnya kalau cerita tentang Nabi yang melecehkan Nabi, sebab ada kisah-kisah dari orang-orang Yahudi atau Bani Israel yang justru meremehkan atau melecehkan Nabi, yang bertentangan dengan prinsip sifat-sifat yang wajib bagi Nabi. Misalnya Nabi itu pasti berakhlak mulia. Maka kisah-kisah dari Bani Israel yang menunjukkan bahwa ada Nabi yang berakhlak bobrok, nah itu tentunya batil ya, tidak benar. Jadi kalau riwayatnya kita tidak tahu sahih atau bukan, atau tidak sahih, maka boleh saja diriwayatkan selama yang pertama syaratnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip iman dan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, tidak meyakini bahwa itu adalah cerita yang valid. Jadi tidak menolaknya, juga tidak meyakininya. Biasa-biasa saja. Jadi boleh diceritakan sebagai ibrah saja. Wa fi dzalika ibratun wa 'idhatun li ghairihim. Jadi pada kisah-kisah itu ada ibrah dan pelajaran bagi yang lain. Kemudian afadal hadithu at-tawjiha wal irsyada bil qissah lianna ta'thiraha ablaghu fin nufusi min mujarradil mau'izah. Di sini juga menunjukkan arahan untuk melakukan pengajaran melalui kisah. Jadi kisah menjadi salah satu sarana pembelajaran. Mengapa? Lianna ta'thiraha ablagh. Pengaruh dari kisah-kisah itu biasanya lebih kuat di dalam jiwa. Mim mujarradil mau'izah, dari sekedar nasihat. Karena itu sandiwara, ya, kemudian teater, film termasuk ini menjadi sarana pendidikan apabila kita isi kontennya dengan nilai-nilai yang baik, asal dari kisah-kisah yang baik. Oleh karena itu kaum muslimin harus masuk ke dalam wilayah ini, ya, wilayah bagaimana menyampaikan kisah-kisah yang menjadi teladan, apalagi kisah para nabi, kisah para sahabat nabi, sehingga dikenal oleh anak-anak muda, dikenal para sahabat, ya, para nabi, perjuangan mereka menjadi akrab dalam benak kaum muslimin, terutama anak-anak muda. Kemudian alal mu'mini an yattasifa bis-sidqi wal karam. Seorang mukmin itu wajib memiliki sifat jujur dan karam.
dermawan, minimal tidak bakhil, minimal memberi yang wajib, ya, zakat, ya, dan hal-hal yang wajib, plus ditambah hal-hal yang sunnah, ya, melatih diri untuk tidak menjadikan harta sebagai sesuatu yang menguasai hati kita, tapi kita menjadikan harta menjadi berada di tangan kita. Wa yubadir ila syukri ni'amillah, juga wajib kita bersegera, tidak menunda-nunda mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala bil qauli wal amal, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Kita akhiri saja pertemuan kita dengan doa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami saat mendidik kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Rabb kami, bantulah kami untuk dapat mengingat-Mu, untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, dan untuk dapat beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil imam an-Nawawi wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li ahbabihi wal muslimina ajma'in. Allahumma ij'alhu fi 'illiyyin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal zalazil wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan wa 'an biladina Indonesia hadhihi khassah wa 'an buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf dan mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.